Mulai dari gurun pasir, pegunungan, semua menyatu di sini. Gue mau ajak kalian road trip tipis ke pesisir selatan Jawa. Kita berangkat sekarang juga. Selamat siang dari Bandung. Sekarang gue udah pulang dari Borneo ya. Ini udah H+7 sejak kepulangan tanggal 30 Agustus kemarin. Dan sekarang gue pengen ngajak lu jalan-jalan ke selatan pesisir Pulau Jawa. Dimana banyak tuh spot-spot yang banyak orang ngomongin tapi jarang diangkat di TikTok atau di sosial media. Dan ekspektasi ya, kemungkinan kita bakal ketemu pantai, tebing-tebingan, atau kayak semacam gurun pasir gitu. Dan di areanya tuh masih di Garut Selatan. Jadi masih di Jawa Barat. Oke, langsung aja kita berangkat. Oke, kembali lagi dengan tim kita ya. Kemarin yang ikut Borneo kan ada Alwan nih di belakang kita nih, Musang. Nah, Samudra udah balik ke Bali, Rio juga udah balik ke Klaten, dan kita ngajak ini guys, Baskara. Yo, dan Nina dulu dong. Nina dulu. Jangan malu gue malu. Nah, jadi for konteks, kalau Moses ini teman lama gue dari tahun 2018. Sama-sama tukang video ya. Videographer. Cuman dia sekarang menggeluti bidang fashion. Jadi untuk yang urusan cikain cewek-cewek nih yang pengen bikin video komersil atau kalian punya usaha yang sifatnya itu fashion nih, boleh chat aja. Ini sekarang kita di posisi di Surya Sumantri. Perjalanan mengarah ke mana Wan tadi Wan namanya? Gurun Sahara di Garut Selatan tuh 4,5 jam dan estimasi sampainya tuh jam 6:30 maghrib. Jadi lumayan malam banget. Gak masalah karena kita akan bermalam di sana, buka tenda, dan kita akan bawa salah satu solusi dari audio journey guys. Apa tadi namanya? Saramonic Air. Saramonic Air yang belum ada di Indonesia nih. Kita yang pertama nyobain. Nih gue coba ya, colok mikrofonnya ke kamera gue sekarang. Tes audio dengan Saramonic Air yang dicolok ke DJI Osmo Pocket 3. Dimana ini mobilnya masih diem, nggak ada suara ambien yang begitu luas kecuali buka kaca. Nah ini baru banyak. Kita coba nilai suara noise dari luarnya kedengeran apa enggak. Wow. Nah, kita sekarang posisi udah di tol Paster ya. Udah lama banget Wan kita kagak ini ya. Kagak menginjak tanah Bandung karena kemarin offline Borneo itu total mungkin ada sekitar 45 hari dan kita bener-bener 2 bulan tuh nggak ke Bandung guys. Jadi ini salah satu waktu pertama kita untuk ngerasain alam Jawa Barat lagi. Karena jujur ya, alam dengan kepadatan penduduk tinggi, MDPL-nya atau di atas permukaan lautnya itu tinggi, yang terbaik itu masih di area Bandung, Jawa Barat. Setuju nggak, Wan? Lagi makan tuh orang tuh. Rumah gue pribadi emang posisinya itu di 950 mdpl di Kabupaten Parongpong. Jadi bukan Bandung kota banget, tapi kalau ke Bandung kota cuman butuh makan waktu sekitar 20 menitan doang. Ya overall masih enak banget. Dan kalau kalian yang mungkin nyari hal yang sama kayak gue ya, kalau pengen overland, jarak-jarak deket bisa ke Garut lah, bisa ke Lembang, ke Ciwidey dan sebagainya. Coba deh, consider tinggal di sini, sewa rumah aja. Karena gue sendiri juga ngontrak posisinya, nggak beli rumah sama sekali. Boleh hujan tiba-tiba nih. Baru banget kita sekitar 20 menit perjalanan dari rumah. Hujannya lumayan tebel. Tapi kalau gue lihat mengarah ke Ciwidey sih cerah. Semoga cerah ya Wan ya. Dari kemarin kagak berhenti-berhenti hujannya. Nah gue pengen coba compare nih ya, suara. Gimana kan kalau misalnya kita dengerin sekarang nih, itu suara krotok-krotok dari kaca hujan tuh separah itu. Nah, kita compare ya, mikrofon gue ini versus mikrofon HP ya. Nih. Wah, ini mikrofon HP kacau banget suaranya. Tapi kalau misalnya di-compare nih sama mikrofon dari leher gue, Saramonic Air, itu jernih parah. Jadi, kalau misalkan lu kan selama offline tuh banyak banget gangguan-gangguan suara kan. Kadang-kadang motor-motor knalpot racing lah. Suara-suara hujan kayak begini. Dan menurut gua untuk maksimalin storytelling emang wajib banget untuk lu invest ke audio yang bagus. Oke, kalau gue lihat di Maps, perjalanan masih 4 jam lagi guys. Masih lama pisan ini, real. Setelah 2 bulan lebih offline Borneo, kita nggak pernah nyentuh tol kecuali tol yang Balikpapan ke IKN. Akhirnya kita nyentuh tol lagi di tanah Pulau Jawa. Wan, kita udah di tol Soroja ya Wan ya? Yoi.
Ini tuh tol paling khas kalau kita malam-malam random pengen kemana, Wan? Ciwidey, sokin. Ini BTW sekarang Alwan udah gua kasih mikrofon juga di leher sini. Jadi suaranya harusnya jernih banget ya. Ya, nih kita tes dulu ya. Rar. Suara musang. Ada baik. Nyangkut. Asli. Oke, karena kita anti lane hogger ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita udah di lajur kanan terlalu lama dan belakang udah ada yang mau nyalip, kita harus segera ke kiri. Tapi karena belakang masih kosong, kita balik dulu. Nah, enak. Sip. Gitu guys, edukasi lajur kanan itu khusus untuk mendahului. Ya. Kecuali kalau rame parah, yang kayak serame di tol Dalkot mungkin bisa dimaklumi. Wan, kemarin pas apa namanya kan kita landing Bejo tuh sampai Jakarta tuh tanggal berapa ya? 4-an ya? Iya. 4 September. Itu sempat detailing berapa lama Wan itu ya? 4 hari ya mobil ya? 3 hari kayaknya deh. 3 hari. Nah, detailing tuh kalau secara definisi kayak bersihin mobil secara detail sampai sela-sela sampai bagian-bagian yang sulit dijangkau. Dan per sekarang Bejo emang udah detailing. Jadi kalau misalkan lu lihat ya, sela-sela interior ini udah bersih banget, udah kembali hitam juga. Dan jauh banget lah dari kemarin-kemarin yang dimana banyak kotoran-kotoran kriuk-kriuk makanan lah, Bau kemenangan lah, bau tai lah, dari fitnah-fitnah orang lain. Kaos kaki juga banyak, wah kacau banget. Dan semuanya udah hilang, udah di apa istilahnya vakum itu ya? Di fogging. Pakai wangi-wangian dan AC-nya udah Segarnya. wangi pisan, the best. Thank you nih Armada Workshop udah bantuin, the best. Kita isi bahan bakar dulu di salah satu SPBU mengarah ke Ciwidey guys. Ini salah satu langganan gue sih kalau misalkan pengen ke Ciwidey, baik naik motor ataupun naik mobil. Karena vibes-nya tuh kalau tiap mengarah ke Ciwidey, otak tuh udah langsung mikir nih, wah gue bakal ketemu yang ijo-ijo yang udah pasti indah mau panas maupun hujan. Baru kali ini kita ngeliat Ciwidey terang ya Wan ya? Bagus banget coy. Udah best. Ini kayak ngepas banget ya abis hujan. Habis hujan cerah. Nah lihat nih, ini depan belokan kiri ini sakti nih biasanya nih. Kita lihat ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, Wih depan kabutnya tebel pol. Selamat datang di Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini adalah salah satu tempat favorit gue karena aksesibel banget, deket dari rumah, cuman sekitar 2 jam doang dari rumah gue di Bandung, udah bisa healing ke sini. Ini salah satu tempat pelarian gue sih, kalau misalkan malam-malam gabut mau kemana ya, ya udah larinya ke Ciwidey, pure nyetir sendiri, ya udah hanya untuk ngabisin waktu malam aja. Karena baik siang, malam, panas, hujan, daerahnya selalu enak banget buat dinikmatin. Dan jaminan udah pasti dapat kabut deh. Mau berangkat jam berapapun ya, kecuali mungkin berangkat siang bolong pas panas, itu kabutnya nggak banyak. Tapi kita lagi hoki, kabutnya bener-bener tebel banget, seperti yang lu bisa lihat di sini. Bang. Itu mencet apa itu? Aduh. Aduh, ada aja kelakuan anak-anak nih ya. Entah kenapa drone FPV kita nggak bisa mau mati guys. Jadi ya udah kita nikmatin aja kabut yang tebel ini sambil nyari tepi buat ngewarung. Kita udah sampai di warung kabut ya. Masih banyak motor-motor lewat, tapi harusnya suaranya nggak kedengeran karena gue pakai Saramonic Air. Nah, ini warung kabut namanya. Istilahnya banyak disebut sama anak-anak Bandung sini sebagai titik stop. Kalau misalkan abis San Morian nih atau Sunday morning ride, berangkat dari Bandung kota terus stop di sini, dan jaraknya kalau misalkan emang jalannya cepet itu 1,5 jam, tapi kalau santai kayak kita itu 2,5 jaman. Dan tujuan kita yaitu Garut Selatan
pantai-pantai situ masih 2,5 jam juga. Jadi emang total perjalanan kita sekitar 5 jam guys. Jauh lebih lama daripada di Maps. Tapi ya udah, kita makan-makan dulu ya, nyemil-nyemil tipis sebelum kita lanjutkan perjalanan. Sambil makan ya, sambil sadar bahwa noise cancellation dari Saramonic Air bagus banget. Suara-suara di sekitar yang sekiranya nggak pengen didengar ya, nggak kedengeran semua. Pure suara gue doang yang kedengeran. The best. Nah, buat lu yang selama ini request Musang selalu bareng sama gue sebagai personal assistant nih, udah gue turutin ya. Dia akan selalu ikut sama gue, at least untuk setahun ke depan. Dan ngomongin Saramonic Air ini, kalau misalkan lu pengen lebih puas lagi, professional level quality production atau lebih maksimal, lu bisa colok nih ya, lavalier microphone, colok ke sini nih ke receivernya, colok ini, langsung jadi lavalier mic yang cocok nih buat suara-suara ASMR lagi makan atau panggilan musang. Ini the best. Dan yang gue seneng dia tuh ada anti pull safety. Jadi ini teknologinya menurut gue beda. Jadi kalau misalnya tarik-tarik gini, no, nggak copot guys. Dan kalau lu pengen lebih aman lagi, lu puter-puterin di sini. Nah, jadi lebih aman, dan kalau misalnya ditarik, ya udah nggak bakal copot atau gimana. Oke, lanjut perjalanan. Semakin mengarah ke selatan, semakin syahdu daerahnya. Di sini, kayaknya kita udah mulai mendekati nih titik tertinggi di area Ciwidey. Dimana kalau menurut gue ya, dari gue yang udah puluhan kali ke area sini, selalu dapat kabut apapun jamnya, apapun cuacanya. Lu lihat aja tuh, full syahdu, jalanannya juga bagus banget, warung juga di mana-mana. Jadi masih enak lah buat kita beraktivitas, bisa nyaman dan juga aman. Tadi Gunung Sebul gacor banget. Itu adalah salah satu spot andalan kita kalau kita main ke area Ciwidey Ranca Bali. Karena looknya itu kayak semacam jalanan lurus dan kabutnya itu selalu tebel di jam-jam tertentu. Contohnya kayak sekarang nih. Sekarang jam 4:30-an. Malah udah mau jam 6. Iya. Itu biasanya lagi tebel-tebelnya, syahdu-syahdunya, dan kalau misalkan pengen bikin video ala-ala gloomy-gloomy gitu, menarik lah untuk dibikin. Dan untuk perjalanan kita mengarah ke pantai sana itu masih di 2 jam 47 menit. Jadi bisa dibilang lama banget karena kita di area Ciwidey ini mungkin efektif tadi 1,5 jam lebih ya guys. 1 jam, ya segituan. Lumayan panjang karena sayang banget kalau misalkan kita lewatkan hanya demi ke tujuannya itu sendiri. Jadi mungkin kita akan breakdown. Kita hari ini akan perjalanan sampai sana dulu, ntar cari penginapan. Besok pagi baru kita main-main di area gurun pasirnya itu sendiri. Pesona lintas dari Ciwidey ke Cidaun guys, Jawa Barat. Dan kita menuju ke pesisir. Ini lampu MP75 Mark II X ProV lagi nyala semua, madep ke depan. Dan ini kurang lebih POV atau point of view nyetirnya. The best. Kita nyalain belakang kali ya, nih. Nah, di belakang guys, the best. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di area Garut Selatan ya. Tadi kenapa 5 jam? Karena banyak konten-konten di area Ciwidey. Ini Alwan udah mau rebahan tuh guys. Ini di SPBU baru gitu, 40 menitan menuju gurun pasir, dan kita akan istirahat dulu. Sampai ketemu besok, mungkin kita besok pagi bakal cuci muka, sampoan, gak bakal nyari penginapan. Kita pure tidur mobil aja, supaya irit, supaya hemat, dan kita lanjut perjalanannya di besok guys. Sikat. Jadi tiba-tiba banget, kita lagi parkir di SPBU cuman buat buang air. Tapi ada warga lokal yang kebetulan karyawan dari SPBU ini. Dan langsung nyapa, Uropia. Oh iya gitu kan. Terus aku tanya kan, boleh nggak kalau misalkan aku nginep di sini gitu? Oh boleh boleh Ya udah, nggak pakai lama, langsung kita buka tenda deh di sini. Selamat pagi dari Garut Selatan. Kita udah di area Ranca Buaya namanya. Dan ini masih tidur di Pertamina Homestay SPBU. Kita bakal langsung ke Sayang Helang atau gurun pasir yang akan kita datengin ya. ASMR suara bejo. Mic-nya ditaruh di sini guys. Ada mikrofon di sini. Perjalanan dari SPBU Ranca Buaya ke Pantai Sayang Helang atau Gurun Pasir akhirnya dimulai.
Nah, tujuan kita tadi udah gue sebutkan pas di SPBU itu ke Sayang Helang namanya. 45 menit dari sini, sekitar jaraknya 31 km, dan estimasi kita sampai tuh jam 6.22 pagi. Jadi harusnya sunrise-nya masih oke. Laut bro. Dan kalau lihat depan nih guys, dari kamera yang madep depan, ini jujur bagus banget sunrise-nya ya. Sepertinya kita diberkahi guys. Amin. Nuh lihat guys, ini depan jembatannya. Syahdu Pol bro. Aduh, ada yang main layangan di sana, keren. Gokil. Sunrise kayak gini tuh mengingatkan gue pas kemarin off-road road dari Kota Bima ke Sape, pelabuhan yang menuju ke Labuan Bajo. Mirip banget, mirip. Jalannya begini dan ujungnya tuh ke pelabuhan. Kalau sekarang kan kita ujungnya adalah gurun pasir, guys. BTW banyak anjing-anjing liar di sini. Jadi kalau misalkan lo ketemu, jangan ngedim, tapi harus klakson karena kan anjing nggak ngerti lampu kan. Wah, gue sebagai orang yang jarang banget bangun pagi, ngerasa ini tuh adalah suatu nikmat dari Tuhan yang wajib banget kita syukuri. Karena dipikir-pikir ya, memang sunset itu indah, tapi sunrise itu jauh lebih indah. Apalagi kalau kita masih semi-semi setengah sadar, baru bangun tidurnya di SPBU merah ya, di hotel merah. Dan ini enak banget lo lihat deh. Setelah beberapa waktu, akhirnya kita sampai di Pantai Sayang Helang. Dan kita langsung aja cari explore angle yang cocok untuk kita parkirin si Bejo. Wow, kita sampai di Gurun Sahara, Pantai Sayang Helang guys. Ini tadi Bejo bannya kita kempesin supaya off-roadnya makin dapet. Dan biasanya kalau misalkan kita content creator main di area pantai gini tuh musuhnya biasanya ya itu di angin-angin sih. Ini kebetulan masih belum banyak angin, tapi suara ombaknya lumayan kenceng. Nah, ini kan gue sekarang lagi pakai no noise cancellation, jadi yang apa adanya udah. Coba kita sekarang masuk ke mode 1 ses. Nah, ini noise cancellation yang 1 harusnya lebih clear backgroundnya, lebih enak juga, lebih jernih, dan cocok banget kalau misalkan pengen ngisi voice over tapi di luar ruangan, atau pengen ngisi-ngisi narasi-narasi yang sekiranya butuh suaranya makin jernih. Tapi ada lagi opsi supaya hasilnya tuh semakin mantep lagi, yaitu noise cancellation level kedua. Nyalain. Nah, ini yang level kedua harusnya suaranya gacor banget karena pure suara gua doang yang masuk dan sangat minim suara-suara dari sekitar. Jadi ini cocok banget untuk mengisolasi suara dari lu sendiri sebagai yang ngomong di konten atau mungkin talent-talent yang lu shoot gitu. Jadi asik banget. Oke lah, kita explore aja di pantai Gurun Sahara ini. Udah lama banget kita nggak main-main di pasir, nyalain mode 4x4-nya si Bejo guys. Karena selama di Borneo ini gue jujur ngerasain bahwa selama ini medannya itu 80% aspal, 20% itu tanah yang kering, baru 5% itu lumpur-lumpuran. Pas kita kembali ke Indonesia lewat Semanggaris itu. Nah sekarang akhirnya kita main pasir, ini bener-bener fun aja ya buat seru-seruan doang, tapi seru banget. The best, gue bersyukur banget udah bisa ngerasain ini kembali di kampung halaman, yaitu di Pulau Jawa. Wah, anginnya. Nah, kalau kayak gini, lu pakainya Winmaf yang kebetulan include ya, sama si Saramonic Air itu sendiri. Udah, hilang suaranya jernih, mantep parah. Pesona mikrofon yang bisa nerima suara sampai 120 SPL atau sound pressure level. Kasih paham lagi Wan. Aman. Nah sekarang jarak gue sama kameramen itu sekitar 25 meter ya. Dan sekarang quality audionya harusnya masih clear banget karena nggak ada obstacle juga. Tapi poinnya adalah ini transmission sinyal dari Saramonic Air menurut gue kacau banget bagusnya. Karena ini bener-bener jauh ya. Belakang gue pantai. Tapi cuman suara gue doang yang ketangkep. The best. Sekarang jarak gue 50 meter. Ini tanpa voice over ya. Bener-bener pure langsung rekam dari kamera.
Dan jaraknya dari Moses ke gue ini jauh banget nih, seperti yang lu lihat. Dan ini suaranya masih clear banget, transmissionnya juga masih oke banget, dan kualitinya juga masih mantep. Ini kalau misalkan lu kebutuhannya ada video dari jarak jauh banget ya kan, kayak begini, yang meskipun kemungkinannya sangat kecil, tetap bisa banget nih Saramonic Air. Gila ya, kita cuma 4 jam perjalanan doang dari Bandung ke Garut Selatan ini, dan hasilnya worth it banget. Selama kita masih bangun pagi, menangin untuk dapat sunrise. Dan selama ini kita ngalamin lumayan banyak masalah audio ya, mulai dari suara ban berisik pas di tol lah, suara pas lagi di warung banyak motor lewat lah, sampai sekarang suara ombak atau bahkan angin. Tapi harusnya selama lu nonton vlog ini suaranya jernih banget ya. Nah, satu hal yang gue suka banget sama Saramonic Air nih, lihat deh. Dia aplikasinya benar-benar dedicated banget, rapih, dan lu bisa setting apapun. Dari sample rate-nya, low cut, input channel, bit depth, dan sebagainya. Dan ini caranya cuma colok aja nih. Si transmitter ke HP, udah beres, langsung connect ke app, dia otomatis ngedetek si mikrofonnya itu sendiri. Mikrofon sekecil ini, compact, gampang dibawa, naruh di kantong enak. Dan kualitas audionya studio banget, bos. Oke lah, lu mau gue ajak main nggak? Ayo, Ses. Ayo kita. Bah!